Selamat pagi, saudara sekalian. Shalom. Ya, senang sekali boleh bertemu kembali, walaupun lewat online, dengan jemaat BCS di Central Park ya. Saya teringat, saudara, waktu saya berkhotbah di sana terakhir kali, ya kira-kira 2 tahun yang lalu sebelum COVID itu, ya sempat bertemu dengan Pendeta John Margono. Saya masih ingat bagaimana bersama beliau, bersama semu. Ya, saya percaya di dalam Tuhan kita akan bertemu kembali dengan hambanya yang setia. Baik, saudara, kita akan masuk langsung ke dalam firman Tuhan pada hari ini. Yang saya diberi tema adalah mengenai gereja yang bersekutu. Ya, sebetulnya saudara hari ini saya akan menyampaikan 3 hal besar. Ya, nah sebelum itu, saudara sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita kembali kita tundukkan kepala masuk di dalam doa. Mari kita berdoa sekali. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena kami boleh bertemu di dalam ibadah pada pagi ini. Dan bahkan Tuhan kami boleh bertemu, walaupun lewat online, tapi kami percaya dalam roh kami bisa bertemu, di dalam kebenaran kami bisa bertemu dan beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami akan membuka firman-Mu. Biarlah setiap kali kami membuka firman Tuhan, kami mau membuka hati kami. Kami mau mohon Roh yang Kudus yang akan membukakan mata rohani kami, sehingga kami boleh mendapatkan kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, juga setiap anak-anak-Mu sekalian yang mendengarkan. Roh Kudus akan menerjemahkan firman Tuhan ini ke dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Juru Selamat penebus kami yang hidup, kami serahkan waktu ini. Amin. Firman Tuhan pada hari ini saya ambilkan dari 2 Petrus 1 ya, 2 Petrus 1 di dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-11. 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Demikian bunyi firman Tuhan akan saya bacakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, nah saya akan tekankan saudara di dalam ayatnya yang ke-8, ya, ayat yang ke-8, ayat 7 dan 8, ya. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, saudara sekalian, biasanya khotbah ini, ya saya mengambil ayat yang di dalam Kisah Para Rasul itu yang terkenal. Nah, tapi kali ini, saudara, saya pikir ayat itu nanti saudara bisa jadikan semacam satu diskusi, ya. Nanti terakhir saya akan berikan beberapa pertanyaan, kalau saudara mau diskusi ya mengenai persekutuan ini. Nah, jadi tema kita itu adalah mengenai tadi saudara, gereja yang bersekutu. Ya, ada 3 hal besar akan saya bawakan pada hari ini, yaitu siapakah Anda dan saya? Yang kedua, gereja yang bersekutu itu untuk apa, karena apa, dan untuk apa. Dan yang ketiga, bagaimana bersekutunya, saudara? Jadi 3 hal ini, ya. Jadi sekali lagi, siapakah Anda dan saya? Yang kedua, gereja yang bersekutu karena apa dan untuk apa.
Yang ketiga, bagaimana bersekutunya itu, saudara sekalian. Ya. Nah, yang pertama, saudara sekalian, itu dikatakan di sini memang sengaja saya mengambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, sebetulnya ayat firman Tuhan ini, saudara, itu merupakan bagian yang kedua ya dari surat 2 Petrus ini ya, yang dibagi menjadi 6 sebetulnya, saudara. Jadi bagian yang kita bahas ini adalah sebetulnya adalah satu yang disebut dengan dorongan untuk bertumbuh di dalam kebajikan Kristen, ya. Nah, yang pertama itu adalah ayat 3 dan 4 yang disebut the divine enablement. Jadi Allah yang memampukan kita. Yang kedua adalah panggilan untuk bertumbuh. Tadi kita sudah membahas dari panggilan untuk bertumbuh itu adalah menambahkan kepada iman kita. Nah, saya sengaja mengambil dari Petrus ini karena supaya kita melakukannya, saudara. Menambahkan, ya. Dan juga yang ketiga itu dari ayat 5 sampai 8, yang ketiga the value of growth, ya. Jadi nilai dari pertumbuhan ini. Dari pertumbuhan hidup Kristen itu ayat 8 sampai 11 tadi, ya. Nah, ayat 8 itu ayat kunci tadi yang saya katakan, dikatakan kalau ya sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi saudara sekalian dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus itu kita harus, dan di dalam terjemahan bahasa Inggris ini ya, New International Version, for if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Jadi di sini dikatakan, saudara, kalau ada kualitas-kualitas tadi yang 7 macam itu, saudara, itu kita makin bertambah gitu ya. Dan Anda dikatakan akan dijaga untuk dari ketidakefektifkan dan ketidakproduktifan. Jadi kalau dapat dikatakan Anda menjadi efektif dan produktif di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus, saudara. Nah, bagaimana ini, saudara, kita dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus? Apakah kita produktif dan efektif dan produktif, saudara? Nah, hari inilah, saudara, kita ingin membahas mengenai itu. Siapakah Anda dan saya? Nah, sudah dikatakan di sini, sebetulnya Anda dan saya itu sudah mengalami keselamatan, saudara. Dikatakan di sini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi Anda dan saya sudah dipanggil, saudara. Jadi dalam panggilan di dalam mengalami akan anugerah Tuhan untuk hidup yang saleh, ya, hidup yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kita sudah mengalami itu, saudara, ya, oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, yaitu lahir baru kita. Ya, dikatakan di sini ayat 4, dan dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, kata kodrat ilahi ini penting, saudara. Divine nature. Jadi Anda dan saya setelah diselamatkan, maka kita ada yang disebut itu dengan apa disebut di sini, saudara, kodrat ilahi. Kita manusia yang berdosa. Kita manusia yang tidak layak. Bagaimana, saudara, kita bisa bersekutu? Kita harus memiliki ini. Kodrat ilahi, divine nature. Yaitu artinya sudah dilahirkan baru. Ya, saya suka mengajak saudara mengingat definisi lahir baru. Yaitu hidup baru yang kita terima dari Allah Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui iman percaya karena pekerjaan Roh Kudus pada saat firman Tuhan diberitakan. Nah, jadi ini, saudara, definisi paling singkat, paling padat. Tapi dalamnya ada iman, ada firman, ada Allah Tritunggal. Hidup baru kita terima dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui iman percaya karena pekerjaan Roh Kudus pada saat firman-Nya diberitakan kepada Anda dan saya. Artinya kita sudah diselamatkan. Nah, kalau kita sudah diselamatkan, saudara-saudara sekalian, maka kita punya kemampuan tadi, saudara-saudara sekalian, ya, untuk menjadi yang disebut apa? Gereja. Apakah yang disebut definisi gereja, saudara? Nah, gereja itu, ya, di dalam perjanjian baru ada kata ekklesia. Ya, itu ada 2 pengertian, saudara, sebetulnya yang jadi satu, yaitu dalam pengertian gereja lokal dan juga gereja yang seluruh dunia, worldwide, yang sudah dipanggil keluar dari dosa dunia, sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi gereja dalam pengertian yang sederhana itu adalah persekutuan orang yang telah percaya, yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, dalam perjanjian lama, saudara, kata gereja ada 2 kata. Yang satu memakai kata eda. Yang kedua pakai kata kahal. Ini kahal yang sering dikutip, saudara. Eda itu adalah yang disebut dengan
the entire visible congregation. Jadi adalah keseluruhan jemaat yang kelihatan, jemaat yang berkumpul, kata Eda. Nah, kalau kahal adalah yang disebut mereka yang di dalamnya itu yang berespon kepada panggilan Tuhan. Those within it who respond to the calls, to God's call. Jadi yang berespon kepada Tuhan. Nah, akhirnya kalau kita satukan definisi ini adalah gereja itu adalah the living community of those who have responded to the call of God. Jadi gereja itu adalah komunitas yang hidup, yang sudah berespon kepada panggilan Tuhan, kepada panggilan keselamatan Tuhan, kepada panggilan ilahi, kepada panggilan yang dikatakan di sini, di dalam pengenalan kita akan melihat kepada kuasanya yang mulia dan ajaib yang disebut melahirbarukan kita. Sehingga kita bisa mencintai yang Tuhan cintai, bisa membenci yang Tuhan benci. Nah, tetapi kita dalam proses dibentuk oleh Tuhan, saudara sekalian. Nah, kalau ditanya, siapakah kita? Siapakah Anda dan saya? Anda dan saya adalah orang yang telah ditebus. Pada waktu kita bersekutu di dalam Tuhan, maka itu menjadi gereja, saudara. Nah, ada satu pertanyaan di sini, saya ingin mempertanyakan ini. Dapatkah menjadi Kristen tanpa menjadi bagian dari gereja setempat? Gereja sedunia? Jawabannya tidak. Karena pada waktu kita diselamatkan, sejak hari itu, kita menjadi bagian dari gereja sedunia dan harusnya menjadi gereja yang setempat. Ya, karena itu saudara sekalian dikatakan tadi, kata eklesia itu adalah lokal atau worldwide. Ya, jadi kita adalah satu persekutuan di dalam orang yang percaya sudah ditebus oleh darah Kristus. Nah, sifat gereja adalah di dalam dunia, tapi bukan dari dunia. Ya, gereja yang bersaksi di tengah dunia. Nah, gereja itu ada 4 sifat, saudara. Ya, satu itu sifatnya esa, satu, ya, satu di dalam Roh Kudus yang sudah menyatukan kita. Yang kedua, sifatnya itu adalah kudus, dipisahkan untuk Tuhan. Yang ketiga, universal, a faith for all. Jadi kita sama imannya, saudara, di dalam Yesus Kristus. Ya, di dalam Allah Tritunggal dalam Yesus. Dan ada satu sifat gereja lagi, apostolik, diutus ke tengah dunia, saudara. Itu artinya gereja yang menghubungkan Yesus Kristus dan dunia dihubungkan melalui gereja kita sebagai utusannya. Yang disebut apostolik, saudara sekalian. Nah, di dalam gereja yang begini, saudara, seharusnya bagaimana ini fungsi gereja? Seharusnya fungsi gereja, saudara, gereja makin dikenal kesaksiannya. Tapi faktanya memang gereja makin dikenal, ya makin lama orang makin tahu gereja GKK Bright Community Service ada di Central Park, ya Bright Community Service ada di Central Park kita. Tapi pertanyaannya, apakah kesaksian gereja, fungsi gereja makin dikenal, saudara sekalian? Nah, di sini, saudara, saya ingin mengutip 2 orang ini di sini, ya. Yang pertama itu adalah dari C.S. Lewis, saudara, ya. Nah, dia mengatakan mengenai gereja itu apa sebetulnya? C.S. mengatakan gereja adalah ada untuk bukan sebab yang lain, tetapi adalah untuk supaya menarik orang, pria dan wanita, laki-laki dan perempuan kepada Kristus. Untuk membuat mereka itu menjadi disebut little Christ, menjadi seperti Kristus kecil. Jadi orang Kristen ini, Kristianos, mirip Kristus. Ya. Kalau mereka gereja maksudnya tidak melakukan hal itu, gereja yang katedral yang tinggi, ataupun para clergy, para hamba-hamba Tuhan, misi, ataupun khotbah-khotbah, bahkan Alkitab sendiri, ya, itu semuanya secara sederhana tidak ada gunanya. Wah, kaget, saudara. Ya, nah memang betul, saudara. Belakangan ini ada satu aliran yang menyimpang, ya, yang disebut kilat dari timur. Ya, mereka menyebut itu adalah gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Maafkan, saudara, saya tidak akan menyebut gereja, sebutnya aliran gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka bilang orang Kristus sudah membaca Alkitab ribuan kali, hidupnya tidak berubah. Ya, karena itu mereka mengatakan mereka datang sekarang dari zaman kerajaan yang terakhir ini. Mereka mempunyai aliran yang dengan itu penjelmaan melalui juru selamatnya itu adalah penjelmaan di dalam seorang wanita. Wah, saudara, ini nggak benar ini. Tidak. Siapa yang bilang membaca Alkitab tidak berubah? Kalau kita membaca Alkitab dengan hati yang mau dibentuk makin menyerupai Kristus, dengan persekutuan di dalam Yesus Kristus, dengan kerinduan untuk dibentuk oleh Tuhan, kita pasti berubah. Anda dan saya pasti berubah. Asal sudah dilahirkan baru tadi, saudara sekalian. Kita sudah ada benih ilahi. Ya, jadi inilah tujuan gereja, kata C.S. Lewis. Ada adalah untuk membawa orang menjadi sederhananya making disciples, ya, menjadi murid Kristus. Dan itu ada gereja yang belakang, saudara, disebut IDMC, Intentional Discipleship Church, ya, IDMC, Intentional Making Disciple Church, ya.
Intentional Disciple Making Church, ya, disebut IDMC. Nah, saudara sekalian, itu kata C.S. Lewis. Nah, yang terkenal lagi adalah Rick Warren. Rick Warren mengatakan apa, saudara sekalian? Ya, nah ini saya kutipkan, saya ringkaskan, saudara, di sini. Ya, Rick Warren mengatakan paling sedikit ada 5 pilar gereja. Worship. Nah, saya menerjemahkannya, saudara, di dalam ibadah ada semua fungsi ini membawa kita mengenal Tuhan sebetulnya. Ya, mengenal Allah Tritunggal dalam Yesus Kristus. Worship, yaitu seeing God Himself. Bertemu dengan Allah secara pribadi. Kita menyembah Dia, melihat Allah yang bertata. Ya. Kalau gereja makin kuat di sini, saudara, kita menjadi stronger. Gereja makin kuat dalam hubungan dengan Tuhan, dalam imannya. Ya, disebutnya, saudara, glorious, mulia. Yang kedua, fungsi gereja adalah fellowship. Seeing God through other people. Melihat Allah, menemukan Allah melalui saudara-saudara kita dalam persekutuan, saudara. Ya, ini disebut warmer. Gereja makin hangat. Contagious, menularkan. Kita perlu dibentuk dan membentuk, saudara sekalian. Yang ketiga, discipleship. Seeing God through His truth. Melihat Allah melalui kebenarannya, melalui firman-Nya. Kita akan menjadi gereja yang makin mendalam. Pemuritan di sini, saudara. Deeper. Nah, kalau kita bisa melalui itu katakan kita mengalami victorious, kemenangan. Orang Kristen hidupnya menang. Makin dibentuk, makin menyerupai Kristus. Menjadi murid Kristus. Yang keempat, ministry, pelayanan. Seeing God through His love, melihat Allah melalui kasih-Nya pada waktu kita membagikan kasih-Nya. Kalau ini dijalankan, gereja menjadi broader, makin luas. Gereja dilihat begitu murah hati, generous, membagikan kasih Tuhan. Dan yang kelima, fungsi gereja adalah evangelism. Seeing God through His saving grace, saving power. Ya. Bagaimana kita melihat Allah melalui keselamatannya. Kita ingat kembali pertama kali kita bertobat. Kita mengingat kembali bagaimana kita menangis, Tuhan, kita orang berdosa, orang yang tidak layak, tapi Tuhan selamatkan. Ya, nah saudara sekalian, nah, kalau kita di sini gereja melakukan hal ini, itu gereja menjadi larger. Ya, tadi makin luas, kalau larger itu makin besar, saudara. Tapi bukan hanya jumlahnya, ya, tapi dalam arti anugerahnya makin dialami oleh banyak orang. Itu gracious power, kuasa anugerah yang menyelamatkan. Nah, pertanyaan kita, saudara, apakah dalam 5 fungsi ini gereja sudah menjalankannya? Ya, pada waktu saya melihat sekali lagi visi misi dari Bright Community Service, making disciples who love God, love others, impact the world. Ada di situ, saudara. Ya. Lalu nilai-nilainya disebut Big X. Saya selalu melihat itu pada waktu brokenness, integrity, gracefulness, authenticity, community, truthfulness. Ini juga ada di situ, saudara. Ya, di dalam membahas 5 ini, hari ini kita tekankan yang kedua, fellowship, seeing God true, ada melihat Allah melalui saudara kita, orang lain yang diselamatkan. Nah, saudara sekalian, sudahkah gereja berfungsi di situ? Kita akan lihat ini, saudara. Nah, kita akan masuk gereja yang bersekutu itu yang bagaimana ini, ya? Karena apa? Tadi saya sudah jawab, saudara. Karena pada saat Anda telah diselamatkan, Anda telah dilahirkan baru oleh Roh Kudus, menerima hidup baru di dalam Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui iman percaya, karena pekerjaan Roh Kudus pada saat firman Tuhan diberitakan. Sejak itu, saudara, Anda menjadi anggota gereja. Yang pertama tidak kelihatan, ya, melalui tadi invisible, melalui Roh Kudusnya yang satu itu. Nah, tentu prakteknya Anda harus menjadi anggota gereja setempat. Jadi, karena apa? Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, saudara sekali. Ya. Nah, untuk apa? Nah, ini dia, saudara. Sebetulnya paling sedikit, saudara, di sini ada 4 hal ini. Ya, pertama, kita ingat keselamatan kita melalui perjamuan kudus, kasih-Nya di kayu salib. Yang kedua, dalam pergumulan hidup Kristen, kita berjalan bersama dalam penderitaan, khusus dalam masa COVID ini. Kita dikuatkan. Orang bertanya, Pak Gideon, bagaimana ini sekarang ibadah lewat online? Saya bilang, iya, lewat online sebetulnya kita di dalam roh. Kebenaran bisa disampaikan lewat online. Ya, asal Anda betul-betul di dalam Tuhan. Memang untuk orang yang baru, mungkin tidak mudah, saudara, karena belum terbiasa. Nah, kita yang sudah lama harusnya bisa. Lewat dalam roh, tetapi di dalam online kebenaran firman Tuhan disampaikan. Yang berikut dalam pelayanan gerejawi kita bisa lakukan. Ya tentu saudara kita karena sekarang di dalam hal protokol yang terbatas ya kita harus lakukan itu saudara sekalian. Ya walaupun kadang-kadang terpaksa Pak, apakah kalau memang sampai terpaksa saudara yang diperlukan kita boleh pergi tapi ingat protokol yang ketat ya. Yang ketat ada orang yang kadang perlu didoakan saudara. Ya saya ada sedikit kesempatan Tuhan memberikan kesempatan pada waktu permulaan Covid yang pertama itu saudara. Ya membagikan makanan mengharukan saudara. Ya, saya bersama ibu ada comorbid dia yang setir mobil saya dari jendela membuka membagi. Mengharukan, saudara. Kita tidak boleh diam. Lakukan sesuatu melalui online. Dalam saat tertentu, di dalam pelayanan gerejawi.
tolong menolong, ya. Di dalam misi juga sudah kita lakukan. Nah, ini fungsi dari gereja, saudara, ya. Jadi kita lakukan itu. Nah, di sini, saudara, sebelum masuk ke dalam bagaimana bersaksi, saya ingin mengutip perkataan dari Francis Schaeffer. Ada 4 hal yang mutlak penting kalau gereja mau bersaksi di tengah dunia ini. 4 hal mutlak penting, dia bilang, for absolutely important. Ya, 4 hal yang mutlak penting, yaitu disebutnya 2 contents and 2 realities. 2 konten dan 2 realitas. Apa itu, saudara? Nah, dalam 2 konten, yang pertama dia katakan sound doktrin, ajaran yang sehat. Ini tentu kita sudah diajarkan. Yang kedua, nah ini lebih praktis ini, saudara. Give honest answers to honest question. Berikanlah jawaban yang jujur kepada pertanyaan yang jujur. Dulu saya pikir maksudnya apa ini? Ternyata melalui firman, saudara. Artinya firman itu jadi praktis. Jawab melalui firman. Bagaimana hidup Kristen itu? Nah, ini perlu kelompok yang kecil, diskusi. Apa arti kebenaran Tuhan? Itu melalui kelompok yang kecil. Artinya hidup bersama firman, akhirnya ini menjadi apa, saudara? Menjadi hidup bersama firman, hidup bersama Kristus, menjadi Christian worldview. Ya, wawasan Kristen dibentuk di sini dalam menjawab pertanyaan hidup sehari-hari melalui firman Tuhan, termasuk melalui di dalam zaman pandemi ini, saudara. Ya, 2 konten, sound doktrin, jawab pertanyaan melalui firman Tuhan dengan nyata. Nah, yang berikut lagi, ini berhubungan dengan tema kita hari ini, 2 realities, 2 realitas. Pertama adalah kerohanian sejati. Apa itu? Nah, ini Schaeffer memberi definisi, mengalami dan menemukan arti darah Tuhan Yesus Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus. Itu artinya apa, saudara? Lahir baru itu, mengalami karya salib. Menemukan dan mengalami arti darah Tuhan Yesus Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus. Artinya Anda ditebus, Anda diselamatkan. Dan jadi gereja itu, saudara. Nah, yang keempat, ya, 2 realitas yang kedua dikatakan untuk content reality. Yang keempat itu adalah the beauty of the human relationship among Christian. Keindahan hubungan manusiawi di antara orang Kristen. Dia sengaja pakai istilah umum ini, saudara. The beauty of the human relationship, hubungan manusiawi. Ya, among Christian, di tengah orang Kristen. Artinya apa? Itu fellowship, itu kasih itu. Ini akan membuat menjadi kesaksian bagi dunia ini. Nah, pertanyaannya, saudara, Anda dan saya, sudahkah kita bersaksi? Mari hari ini kita bertobat, saudara. Jangan-jangan kita belum menjadi satu. Jangan-jangan kita belum betul-betul menjawab pertanyaan sesuai dengan firman Tuhan. Kita belum mengalami darah Yesus yang sesungguhnya sudah menembus Anda dan saya. Ya, kita bisa mati, saudara, dalam masa COVID ini. Sudahkah kita siap ketemu Tuhan? Kalau darah Yesus sudah menembus Anda dan saya, kita pasti ada tempat di sana. Kalau belum, hari ini sudah ragu-ragu. Terima Tuhan Yesus. Alami dia, dilahirkan baru, punya potensi untuk bersekutu, divine nature, kodrat ilahi. Ya, saya akan masuk bagian yang terakhir, saudara. Bagaimana bersekutu? Kalau Anda sudah mengalami tadi, bagaimana bersekutu? Nah, ini 2 ya. Ke-1 pribadi. Pribadi itu artinya naturally. Biasa saja kita bersekutu, tentu di dalam gereja ya, melalui Zoom, ada kelompok-kelompok, kadang-kadang bisa pribadi, bisa berdua ya. Nah, tetapi di sini saya akan bahas yang kedua, ini berhubungan dengan generasional ini, saudara. Ya, yang generasional. Nah, itu saudara, memang mengenai generasi ini sebetulnya itu ada yang berhubungan dengan, kalau saya lihat latar belakang dari Bright Community, itu ada 4 ini, saudara. Ya, dengan singkat saja, itu ada yang disebut, saudara, generasi baby boomers, yaitu yang lahir tahun 1946 sampai 64 ini. Ini termasuk saya nih, saudara ya. Ini udah generasi agak tua, umur kita itu 57 sampai 75. Katanya di Bright Community itu umurnya 15 sampai 60 itu, saudara ya. Nah, itu ada di situ ya. Yang kedua, Generation X itu, generasi X atau baby booster. Lahir 1965 sampai 1980 itu. Ya, dengan sifat-sifat yang ada. Nah, ini umurnya 41 sampai 56. Nah, yang saya tekankan hari ini yang 2 terakhir ini, saudara. Yang disebut generasi Y, generasi milenium, itu lahir tahun 1981 sampai 1995, umurnya 26 sampai 40. Ini yang paling banyak sekarang ini. Generasi milenial ini. Dan yang keempat, generasi platinum, itu awal abad 21 ya, 1996 sampai 2015. Ini generasi platinum. Nanti ada lanjutannya lagi, saudara, ada yang disebut generasi alpha, 2016 sampai 2024. Nanti lagi ada generasi beta, katanya sudah 2025 sampai 2039. Nanti ada lagi generasi gamma, lalu generasi delta. Ya, kita nggak ke situ ya. Kita hari ini hanya 4 ini, saudara. Nah, jadi generasi Y, ya, generasi milenial. Nah, itu, saudara, itu ada yang disebut di sini sifat-sifatnya, ya. Dia sangat teknologi komunikasinya canggih dengan internet.
Nah, tapi ada beberapa sifat ini: menuntut, tidak sadar, ya, tidak sabar, ya, kemampuan komunikasinya buruk, cuek, ya, cenderung abaikan peraturan kata kalau di kantor. Tapi semangat dan energi bekerja luar biasa ini. Ya, nah kenapa saya sebut ini? Nah, kita lihat diri kita itu termasuk generasi yang terutama milenial ini, saudara, yang kadang-kadang sulit untuk bersekutu, ya. Lalu juga generasi platinum ini juga sulit, katanya. Ada keterbukaan memang terhadap berbagai macam hal, perilaku, cara pikir, ya, ketersediaan sarana pendidikan dia lebih baik nih, ekspresif, eksplorasif, juga multi talent, ya, language dan disiplin. Nah, ini untuk internet tidak ada sulit. Nah, saya akan maksud saya bagaimana kita bisa bersekutu. Tadi saya sudah katakan, saudara. Satu, dilahirkan baru. Kedua, itu di dalam rangka pertumbuhan tadi. Di sini dikatakan Anda bertambah dari iman kepada kebajikan, pengetahuan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kesalehan kepada kasih akan saudara-saudara, lalu kasih akan semua orang. Nah, saudara, bagaimana bisa begitu? Tadi dengan pertolongan Roh Kudus pada waktu kita mulai. Nah, gereja ada program pasti, ya. Tadi melalui daring sekarang ataupun melalui apa kita mulai bersekutu. Nah, saya hanya akan kutip 2 cuplikan kesaksian sebagai terakhir. Roh Kudus akan menolong, saudara. Sengaja saya kutip ini, memang banyak kesaksian, tapi yang saya kutip ini ada hubungan dengan milenial. Yang pertama, gereja yang menjadi tempat yang menolong Anda untuk bersekutu. Ya. Nah, ini saya kutip di sini kesaksian dari seorang yang terkenal dengan sebagai Rambo itu, saudara, ya, Sylvester Stallone. Itu mengejutkan, saudara, ya, pada waktu dikatakan menunjukkan dunia hiburan, pada waktu dia kembali membuat satu film hero yang disebut Rocky Balboa, ya. Film yang terakhir dari Rocky Balboa itu tahun 2006, ya. Dikatakan dia pada waktu mempromosikan film itu, Stallone itu mengejutkan orang-orang Kristen ini, ya. Kenapa? Karena dia mengatakan imannya dia punya iman dalam Yesus Kristus, ya. Dan dikatakan itu mempengaruhi dia membuat film yang pertama, Rocky, film yang pertama yaitu Rocky. Ya, di dalam screenplay-nya dia dipengaruhi oleh iman dalam Yesus Kristus. Kita juga ini kaget, saudara. Nah, dan dia memperbarui affiliation-nya dengan kekristenan yang memotivasi dia untuk menuliskan yang terakhir tadi tahun 2006. Ya. Lalu dikatakan di dalam satu interview dengan, nanti Anda bisa melihat di citizenlink.com. Stallone berkata, "Saya dibesarkan dalam keluarga Kristen. I was raised in a Christian home. I went to Catholic Church and I was taught the faith." Saya diajarkan iman. Lalu dia katakan sejauh saya bisa, ya, sampai saya akhirnya jatuh ke dalam yang disebut dia katakan dunia nyata, real world, ya, yang saya dikuasai yang penuh dengan pencobaan. Saya kehilangan jalan saya memilih pilihan-pilihan yang jelek. I kind lost my way and made a lot of bad choices. Ya. Dan pilihan yang jelek itu dia katakan, those bad choices, especially his decision. Dia bilang dia mulai ambil keputusan untuk terkenal, fame, menempatkan dalam kemasyuran, fame, career di depan lebih daripada keluarganya, dia katakan. Dan dikatakan, Stallone mengatakan dia tidak dipuaskan. Maka dia kembali ke gereja, saudara perhatikan. So he went back to church. Dan dia katakan, ini kalimat bagus, saudara. The more I go to church, the more I turn myself over to the process of believing in Jesus and listening to His word and having Him guide my hand. Ini menarik, saudara. Semakin saya pergi ke gereja, ya, ingat tadi, saudara, ya, kita sudah ditebus menjadi bagian dari gereja. Semakin saya membawa diri saya di dalam proses lebih mengenal Kristus, percaya pada Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Nya, dan meminta Dia memimpin tangan saya, ya, membimbing tangan saya. Nah, dikatakan Stallone juga mengatakan dia percaya, dia realize, dia menyadari bahwa dia harus percaya kepada Kristus lebih daripada dirinya. Stallone also realized he had to trust Christ more than himself. You need to have the experience and the guidance of someone else. Kamu memerlukan bimbingan dari orang lain, dia katakan. You cannot train yourself. I feel the same way about Christianity and the church. The church is the gym of the soul. Bagus sekali kalimat, saudara. Saya juga kamu tidak dapat melatih dirimu sendiri. Di dalam cara yang sama juga saya kepada kekristenan dan gereja. Gereja adalah the gym of the soul, dikatakan. Gereja itu adalah gym, itu ya, tempat olahraga tuh, saudara, gym, ya, daripada jiwa. Nah, saudara harus melatih. Ikut persekutuan, saudara, yang dibentuk gereja lewat daring, ya apa-apa lewat daring bisa. Ya, yang kebenaran firman Tuhan yang dibahas tadi, give us answer to honest question. Nah, saksian yang terakhir, saudara, ini dari untuk milenial ini, ya.
Dikatakan setelah mengalami kecelakaan, Jamie, perempuan ya, namanya Jamie, saudara ya. Jamie mengalami kecelakaan dan kehilangan tangannya. Ya, nggak tahu nggak disebut tangan kiri atau kanan, pokoknya kehilangan salah satu tangannya. Dia nggak mau ke gereja, ini remaja, saudara. Remaja kehilangan tangan, dia nggak mau ke gereja, nggak mau sekolah. Ya. Tetapi akhirnya setelah lewat beberapa waktu, beberapa bulan, anak belasan tahun ini, saudara, dia berpikir dia mesti ketemu teman-temannya. Akhirnya dia memutuskan akan ke gereja, saudara ya. Mamanya, ibunya mempersiapkan dia, memanggil, supaya dia masih remaja, tunas remaja ini, ke sekolah minggu, ya, kepada gurunya, telepon kepada gurunya, pada guru sekolah minggunya, dan mengatakan, tolong ya, nanti kalau anak saya datang ke gereja, ya, jangan sampai terus-terus perhatiannya kepada Jamie. Nanti orang lihat tangannya satu, ditanya lagi, kenapa tanganmu? Jadi dia terlalu sadar, tolong jangan sampai begitu. Biar biasa saja, jadi nggak ada orang perhatikan dia, dalam arti nggak ada perhatikan mengenai tangannya, itu maksudnya biasa saja. Nah, gurunya berjanji, iya, saya akan laksanakan. Kemudian ternyata pada minggu itu gurunya itu, saudara, sakit pada hari Minggu itu, sehingga harus digantikan oleh guru sekolah minggu yang menggantikannya. Ya, nah pada waktu itu biasanya kelas itu kan ada bagi kelas, lalu ada yang di awal kumpul bersama baru bagi, ada yang setelah bagi kelas nanti kumpul terakhir. Ini rupanya kumpul terakhir ini, saudara ya, setelah bagi kelas lalu kumpul terakhir. Itu rupanya ada sambutan, itu biasanya ada sambutan, anak baru disambut bersama-sama gitu ya. Nah, itu guru yang pengganti itu menyanyikan satu lagu, saudara. Here is the church. Inilah gereja. Nyanyinya begitu. Inilah gereja, ya pakai tangan sebagai gaya. Inilah gereja, gereja itu ada gedungnya, ada puncaknya yang tinggi, begini tinggi ke atas, saudara ya. Pintunya terbuka, ya. Kamu lihat orang-orang di dalam, gitu kan? Jadi inilah gereja, ya inilah gereja. Gereja itu ada puncaknya yang tinggi, ya ada steeple, disebut steeple. Buka pintunya dibuka, ya ada orang-orang di dalamnya yang bersekutu itu. Nah, saudara, Anda bisa bayangkan, Jamie tangannya satu. Pada waktu ada nyanyian begitu, pasti dia akan nangis, saudara. Tangannya cuma satu, dia ingat tangannya cuma satu, dulu kan dua. Tapi betul, saudara, Jamie menangis. Jamie menangis, air matanya mencucur. Ternyata ada satu orang anak laki, saudara, yang tangannya juga satu hari itu datang. Ya, yang pada waktu itu, saudara, berdua jadi satu tangan anak laki itu, satu anak umur 13 tahun, satu Jamie, tangannya jadi satu begini. Ya, saya waktu baca cerita ini saya sangat terharu, saudara. Kadang-kadang kita terbatas ya dalam pelayanan. Gurunya kan nggak sangka itu, mamanya nggak sangka gurunya sakit ya. Jadi hari itu nyanyiannya malah tentang tangan, dua tangan. Pasti Jamie sakit hati nggak mau ke gereja lagi nih, tapi tidak. Justru ada anak laki yang lain, umur 13 tahun, jadi satu sama dia. Jadi sama, dia tidak sendiri, saudara. Itulah bersekutu di gereja. Ya, kita ada kekurangan, jangan takut, saudara. Dan begitu indah gereja itu. Nah, pertanyaan saya hari ini, saudara, sudahkah Anda dan saya bersekutu? Ya, milenial tadi ada sifat-sifatnya kurang bagus, tapi bertobat dalam nama Yesus Kristus. Kita dibentuk oleh Tuhan, makin mirip Kristus di dalam persekutuan. Amin. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada saat ini Tuhan, pada waktu kami merenungkan firman-Mu, kami harus menjadi orang Kristen yang efektif dan produktif, yaitu menambahkan kepada iman kami pengetahuan, kepada pengetahuan itu kepada iman kami kebajikan, pengetahuan, kepada pengetahuan ditambahkan ketekunan, ditambahkan penguasaan diri, ditambahkan akan kesalehan, ditambahkan akan kasih akan saudara-saudara, ditambahkan kasih akan semua orang. Tuhan tolong kami, supaya iman kami efektif dan produktif. Sehingga betul-betul menjadi satu kesaksian yang atraktif, yang menarik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Wah, gereja ada sejak kami ditebus. Kami adalah bagian dari gereja. Walaupun kami milenial punya sifat yang kadang-kadang suka bersekutu, suka aja komputer dan sebagainya. Hari ini kami mau bersama. Bahkan yang usia dan yang sebagainya juga kalau kami dikuasai oleh gadget. Kami memerlukan gadget. Tapi jangan sampai kami tidak bersekutu. Biar kami boleh bersekutu di dalam Tuhan. Dan kami boleh mengalami bagaimana Roh Kudus menolong kami. Disatukan dalam Tuhan. Sehingga betul-betul Tuhan di dalam Engkau. The beauty of the human relationship among Christian. Keindahan dari hubungan di dalam Tuhan.
boleh menjadi satu kesaksian. Kami memerlukan gereja, the gym of the soul. Seperti tadi kata Sylvester Stallone, dia sendiri menyadari dia tidak bisa sendiri, perlu dibentuk di dalam gereja supaya kami boleh menjadi kesaksian yang indah bagi dunia ini. Keindahan persekutuan Kristen di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu menyampaikan terbatas dari Roh Kudus terus bekerja sampai kami boleh mengalami kesaksian bright community yang bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat, menguatkan banyak orang, khususnya dalam masa pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami, hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin.